Sambutan anggota DPR RI oleh Yang Terhormat Haji Muhammad Misbahun, SEMM. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Pasuruan, yang saya hormati pengurus daerah Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Ketua LL Dikti 7 Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, yang saya hormati Ketua Senat Universitas PGRI Wiranegara, Rektor, para Wakil Rektor, Ketua STIT PGRI Pasuruan, dan Direktur Pascasarjana beserta segenap pimpinan dan dosen. Yang saya banggakan para wisudawan dan wisudawati beserta orang tua yang mendampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebangsaan. Momen wisuda selalu menjadi momen yang membahagiakan, membanggakan, sekaligus mengharukan. Di antara para wisudawan dan wisudawati yang duduk dengan wajah ceria pada pagi hari ini, tidak terhitung di antaranya yang sampai pada titik ini dengan penuh perjuangan. Perjuangan mengatasi kesulitan keuangan, kesulitan menyelesaikan tugas akhir, dan kesulitan yang dialami dalam 2 tahun terakhir terkait pandemi COVID-19. Saya yakin di antara Bapak dan Ibu yang hadir menyaksikan wisuda ini, tidak sedikit yang merasakan keharuan dalam momen ini, karena mengenang perjuangan yang sama ketika meraih gelar kesarjanaannya, maupun berjuang untuk menyekolahkan putra-putrinya. Perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Hari ini kita berkumpul bersama untuk sejenak merayakan keberhasilan itu. Namun, selebrasi ini tak boleh membuat adik-adik wisudawan dan wisudawati menjadi terlena. Keberhasilan hari ini adalah pertanda baik bahwa adik-adik telah memiliki kunci untuk melanjutkan perjuangan yang lebih besar dan lebih bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tantangan besar menanti di depan mata. Kita menyaksikan begitu banyak perubahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Manusia menjadi semakin akrab dengan teknologi, bahkan dapat dikatakan semakin tergantung kepada teknologi. Kita turut mengalami bagaimana proses pendidikan dari jenjang taman kanak-kanak sampai doktoral yang harus menggunakan berbagai meeting platform, baik Zoom, Google Meet, Webex, dan lainnya. Ketika orang sakit dan mengalami kesulitan untuk berobat karena pembatasan interaksi sosial, takut pergi ke rumah sakit karena terpapar virus COVID-19, maka digunakan platform telemedicine. Mulai dari Halodocs, Klik Dokter, GoMed, Grab Health, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi saat ini juga menawarkan apa yang disebut Metaverse, sebuah realitas paralel di mana manusia direpresentasikan oleh avatar dan dapat melakukan aktivitas olahraga, menonton konser, berinteraksi secara virtual, main game, mengembangkan aset kepemilikan, dan sebagainya, seperti yang dilakukan di dunia nyata. Bahkan beberapa hal, seseorang perempuan di Inggris melaporkan bahwa dirinya mengalami pelecehan seksual di Metaverse. Reaksinya bahkan sama seperti apa yang dialami oleh perempuan di dunia nyata, yaitu merasakan ketakutan yang luar biasa hingga akhirnya seperti membeku, tak mampu berbuat apa-apa. Perkembangan dan kemajuan zaman seperti itu adalah hal-hal yang tak terduga sekaligus tak dapat dielakkan di masa mendatang.
manusia terus mengembangkan kemampuan berpikirnya secara optimal hingga nyaris tanpa batas. Realitas seperti ini yang akan dihadapi para wisudawan dan wisudawati ketika terjun ke masyarakat. Selalu ada hal baru, selalu ada hal yang tak terduga. Yang perlu dimiliki dan dipegang teguh adalah kesiapan mental, kemampuan beradaptasi, dan daya juang yang tinggi. Sebagai manusia Indonesia, maka yang harus menjadi pegangan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ideologi bangsa yaitu Pancasila dan jiwa patriotik untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi bangsa, menjadikan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kemajuan teknologi yang dirintis negara lain tidak boleh menjadikan bangsa kita semata-mata sebagai pasar atau tempat mereka berjualan produknya. Kita juga harus memiliki kemampuan bersaing, menyerap kemajuan teknologi yang mereka miliki. Kaum milenial Pasuruan sungguh memiliki modal kuat itu. Ramai diberitakan sekitar Agustus tahun 2018, remaja lulusan SMA asal Bukir, Pasuruan sukses menjebol celah keamanan yang sangat kritis milik Google. Namanya Nosa Sandi, lulusan SMA IPS. Karena kemampuannya tersebut, saat itu Google memberi hadiahnya kepada dia sebesar $7.500. Cerita semacam ini akan terus bertambah di masa yang akan datang. Tidak ada satupun yang boleh menghalangi kepercayaan diri adik-adik wisudawan dan wisudawati untuk dapat meraih capaian-capaian besar di dalam hidupnya. Akhirul kata, saya sampaikan selamat berjuang, selamat datang di dunia nyata, selamat menjadi wisudawan, selamat menjadi sarjana, selamat kepada para orang tua yang telah mendidik anak-anaknya menjadi manusia-manusia yang mencapai gelar kesarjanaannya. Saya ucapkan juga selamat kepada perguruan tinggi yang menaungi IKIP PGRI, supaya karya-karya mereka ini menjadi manusia Indonesia yang terus berbakti kepada nusa dan bangsa. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses menempuh kehidupan di masa depan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.